Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konstruktivis Sosial. Jadi saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota-anggota yang lainnya. Saya sebagai moderator Nur Hikmah, dan adapun pemateri pertama Muhammadul Akram, dan anggota yang lain itu ada Jusniar dan Odelia. Mohon maaf karena anggota kami Jusniar dan Odelia tidak dapat bergabung dalam presentasi ini karena ada kendala. Jadi dipersilahkan pemateri pertama Muhammadul Akram untuk memaparkan materi pertamanya. Saya akan bahas kontribusi sosial untuk pengajaran. Teori kontribusivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Kontribusivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Kontribusivisme sosial adalah teori pengetahuan sosiologis yang menurutnya perkembangan manusia terletak secara sosial dan pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan orang lain. Kontribusivisme sosial menempatkan fokus pada pelajar sebagai bagian dari kelompok sosial dan belajar sebagai sesuatu yang muncul dari proses interaksi kelompok, bukan sebagai sesuatu yang terjadi dalam individu. Menurut Vygotsky, bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar mengenai tugas-tugas yang perlu dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas tersebut berada dalam zone of proximal development, atau yang disingkat dengan ZPD, yaitu perkembangan sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakni bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu. Sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. Ada dua konsep penting dalam teori ini, yaitu zone of proximal development dan scaffolding. Zone of proximal atau yang disebut zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebagainya. Dan scaffolding merupakan bantuan atau dukungan kepada siswa dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru, yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan perkembangannya. Kemampuan belajar hingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Selanjutnya adalah pendekatan kontribusi sosial untuk pengajaran. Proses belajar yang berlandaskan pada teori belajar kontribusi dilakukan dengan memfasilitasi siswa
agar memperoleh pengalaman belajar yang dapat digunakan untuk membangun makna terhadap pengetahuan yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, guru mengajukan konsep yang perlu dipelajari oleh siswa. Dalam mengajukan konsep yang akan dipelajari oleh siswa, guru tidak akan melakukannya dengan cara menyuapi atau spoon feeding. Cara yang paling tepat yang dilakukan oleh guru adalah menerapkan teori belajar kontrafiksi. Kontrafiksi ini adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi atau dialog tentang konsep yang dipelajarinya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Muhammadul Akram sebagai pemateri pertama. Jadi saya akan melanjutkan sebagai pemateri kedua, guru dan teman sebaya. Guru dan teman sebaya itu kita dapat menggunakan 4 metode. Pertama, scaffolding, kedua, pelatihan kognitif, ketiga, metode tutoring, keempat, pembelajaran kooperatif. Menyusun kelompok kerja. Menyusun kelompok kerja itu terbagi menjadi 3, yaitu composing the group, team building skill, dan structuring group interaction. Program konstruktivis sosial itu menggunakan orang dewasa sebagai model peran, anak mengajar anak, dan konsultasi komputer online. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.